Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Nurs Fajar Desma, Eskep MKM, dan Ibu Yuniasti, SKM MKes, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Umu Gadi Martasya dengan NIM 24143010406 dari STR Keperawatan Reguler 1 tingkat 2. Pada penugasan video kali ini saya akan membahas ada 3 konsep penting dalam dunia kesehatan, yaitu pertama ada telemedicine, telenursing, dan juga telecommunication. Nah, 3 hal tersebut ini menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efisien, cepat, dan juga terjangkau, terutama di era digital saat ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas dari sisi telemedicine tersendiri. Ya, telemedicine itu merupakan penggunaan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh. Dengan telemedicine tersebut, pasien itu dapat berkonsultasi dengan dokter yang dipilihnya tanpa harus datang langsung ke rumah sakit ataupun klinik untuk berobat atau berkonsultasi. Dengan melalui telemedicine tersebut, pasien dapat berobat atau berkonsultasi dengan dokter melalui platform kesehatan ataupun bisa video call dan juga telepon. Nah, dengan telemedicine ini sangat membantu pasien yang mereka tuh tinggal di daerah-daerah terpencil yang kesulitan dalam akses atau mobilitas kendaraan. Nah, contohnya adalah ketika ada seorang pasien di daerah terpencil yang mengalami gejala flu itu tidak usah langsung ke pelayanan kesehatan, tapi bisa melalui video call dengan dokter tanpa harus menempuh perjalanan yang cukup jauh tersebut. Nah, sehingga dokter tersebut dapat memberikan diagnosis awal dan juga meresepkan obat secara digital, sehingga pasien itu dapat membeli obat dari resepnya sudah dikirim dokter melalui digital tersebut, dan juga pasien bisa segera mendapatkan perawatan secara cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya itu ada telenursing. Telenursing beda dengan telemedicine. Kalau telemedicine itu adalah fokus pada dokternya, sedangkan telenursing itu adalah termasuk juga dari bagian telemedicine, tapi telenursing itu pada pelayanan keperawatan jarak jauh. Jadi perawat itu dapat memberikan edukasi kesehatan atau memantau kondisi pasien dan memberikan dukungan emosional melalui komunikasi digital. Telenursing ini sangat penting untuk membantu pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan di rumah, seperti pasien-pasien penyakit kronis maupun pasien yang pasca operasi. Dengan telemedicine ini juga kualitas perawatan juga tetap terjaga meskipun tanpa kontak langsung atau bertemu langsung antara perawat dan juga pasien. Contohnya itu ada seorang pasien diabetes yang menjalani perawatan di rumah, dapat rutin melakukan konsultasi dengan perawat melalui aplikasi kesehatan. Lalu perawat itu akan membantu memantau kadar gula darah pasien, memberi saran diet, dan juga memastikan pasien itu mengikuti jadwal pengobatan yang sudah direncanakannya, sudah tertata rapi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang
telecommunication. Telecommunication atau telekomunikasi adalah fondasi utama terbentuknya telenursing dan juga telemedicine. Itu juga fondasi utama berjalan lancarnya telemedicine dan juga telenursing. Nah, telekomunikasi ini mencakup berbagai macam teknologi seperti ada internet, jaringan sosial, perangkat komunikasi lainnya yang berfungsi untuk menghubungkan tenaga medis dengan pasien. Nah, inovasi dalam telekomunikasi tersebut terus berkembang dan juga memungkinkan transfer data medis lebih cepat dan juga aman, serta interaksi yang lebih interaktif dan personal. Nah, sebagai contohnya itu ada sebuah rumah sakit ya, rumah sakit yang menggunakan jaringan internet berkecepatan yang sangat tinggi dan sistem cloud untuk menyimpan data medis pasien secara aman. Hal ini yang memungkinkan dokter dan juga perawat itu dapat mengakses informasi pasien kapan saja dan di mana saja sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan juga tepat. Baik, dengan adanya kemajuan telemedicine, telenursing, dan juga telecommunication, layanan kesehatan itu menjadi lebih mudah diakses dan juga berkualitas. Teknologi tidak hanya membantu pasien dan tenaga kesehatan, tetapi juga mendukung kesehatan yang lebih efisien dan juga responsif. Eh, maka dari itu, maka dari itu, jangan biarkan jarak atau kesibukan itu menghalangi kita untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Maka manfaatkan kemudahan akan telemedicine, telenursing, dan juga telekommunikasi untuk konsultasi tentang kesehatan kita lebih cepat, aman, dan juga nyaman. Jadi investasi terbesar dalam hidup kita adalah menjaga kesehatan yang lebih mudah dan praktis. Ya, cukup sekian video saya atau materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.